ya Pak Andi Akbar. Ya. Kita jalan-jalan ke rumahnya langsung. Iya, sama-sama. Artinya beliau sangat terbuka lah untuk bagaimana kita mengenal beliau. Ini apa yang bisa kita saksikan ini di rumahnya beliau. Ini ada foto-foto ya. Ya, Ini foto ini perkawinan. foto perkawinan. Iya, siap. Ini waktu nikah. Siap. Ini keluarga saya nih. Oh, Ini keluarga dari Pak Bapak. bapak. Ya, ini bapak saya, ini mama saya, ini adik saya, ini kakak saya, ini ipar saya. Siap, siap. Ini orang tuanya mohon maaf atas nama siapa bapaknya? Ini Haji Andi Juwarsa. Juwarsa sama Sama ibu. mama Haja Andi Bunga Dahlia. Jadi betul itu ya kepala Bank Sulsel Bar. Ya betul, beliau dulu Pernah direktur utama Bank Bank Sulsel Bar. Bar. 2 periode. Enggak ya? Udah ya 10 sekitar tahun ya? 20 tahun. 20 tahun. Tapi waktu itu masih direktur pemasaran, setelah itu direktur Direktur utama. Jadi total keseluruhan dia jadi direksi itu 20 tahun. 20 tahun total direksi ya. Iya. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Prestasi tuh Bang. Selanjutnya ini foto pernikahan. Ini masih lugu-lugunya ya, masih lucu-lucunya Ibu Lora saya. Dan ini Siap, waktu masih ya Prawedding ya? prawedding Oh, iya. sebelum nikah. Ini Nah, masih ini pacaran. dia Ini- pacaran sama Bu Lora. Ini foto ibu ya. ini Ibu Bupati. Ini terakhir ini. Ya. Foto bupati. Nanti berganti abang yang jadi bupati. Amin. Semoga diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat. Amin. Oke. Itu tadi sama ibu. Kenalnya ibu di mana? Kenalnya Ibu itu di Makassar. Kenalnya ibu di Makassar. Di Makassar. Bang. Dia kan di Makassar waktu itu dia sekolah di Makassar kelas 3 SMA. SMA kelas Berarti 3 kenal ibu SMA. SMA kelas 3 saya juga waktu itu kan di Makassar ya, jadi ketemunya pas kelas 3 SMA. Dan saat itu pacaran sama ibu Lora. Iya, Oke. Seperti umumnya orang inilah ya. Iya. Muda-mudi ya. Iya. Yang suka duluan siapa? Sebenarnya saya yang nanya duluan, Siap, siap. saya nembak duluan. Siap. Waktu itu kan dia ada sepupunya pemain basket. Siap. Dan sepupunya pemain basket itu perempuan. Oh, ya. Tapi dia berteman dengan tempat saya laki-laki yang pemain basket. Pemain basket juga. Akhirnya ketika setelah main basket, saya diajak lah sama sepupunya, dan saya lihat, oh itu siapa? Oh itu sepupu saya, boleh tidak dikenalin? Akhirnya saya kenalin lah, ini sepupu saya. Dulu namanya itu Lo. Lo, ibu. Ibu dipanggil Lolo. Namanya kan asli Lora tapi panggilnya Lo. Ini Lo ada teman bilang, oh ya gitu. Saya kenalan, akhirnya komunikasi berjalan. Jalan, tukar nomor telepon. Ya, singkat cerita, jalin komunikasi yang baik. Ya, berlanjut ya. Berlanjut. Seperti muda-mudi biasanya. Seperti muda-mudi biasanya. Luar biasa ibu ya. Memang saat itu semua orang lah pasti mengagumi ibu waktu itu. Oh Luar iya, biasa. iya. Seperti itulah. Termasuk beruntung ya. Termasuk beruntung juga saya lah bisa kenal sama dia. Di sini aja. Enggak apa-apa kan Mas? Nggak apa-apa. Ya. Ini di rumah itu ada. Ya kan ibu mungkin di kantor, saya juga di luar, anak-anak kan masih sekolah. Tapi kalau malam biasanya sebelum maghrib atau setelah maghrib kita makan bersama. Penting enggak? Penting enggak itu makan? Oh penting Penting sekali. karena disitulah kita bisa komunikasi sesama keluarga, karena aktivitas kita kan masing-masing sibuk ya. Bapak sibuk, ibu juga Ibu sibuk. Apalagi juga. Nah anak-anak sekolah. Iya. Waktu malam hari sebelum dia belajar ya kita bagaimana nanyain apa kabar, bagaimana di sekolah, bagaimana aktivitas Jadi di sekolah. itu ya mungkin tipsnya juga mempersatukan bahwa kita harus makan malam bersama. Iya, tapi kadang juga makan bersama, HP juga anak-anak pakai lagi. Jadi saya bilang, kapan kita bicara yang baik? Ya kalau HP juga jalan, akhirnya dia berhenti lagi. Nantilah habis makan baru main lagi, kayak gitu. Tapi mohon maaf, yang lebih romantis sama ibu atau bapak? Nggak tahu ya. Nggak ada ya. Ibu bilang saya tidak romantis sebenarnya. Ibu pun seperti itu ya. Tapi kalau ulang tahun gitu saling ngucapin enggak? Saling ngucapin. Oh, iya. Kadang kasih Hadiah-hadiah. hadiah surprise juga. Ya minimal malam hari ketika dia tidur, anak-anak. Kadang anak-anak sekarang sudah dewasa, jadi ada SMP kelas 2, SD kelas 6 laki-laki, yang perempuan yang kecil itu SD kelas 4. Kadang dia bilang, "Pak, kita kasih surprise dulu."
beliin kue malam. Ya sudah bisa diajak ini. Sudah diajak kerja sama kan. Kadang disembunyiin di dalam kamar. Itu surprise. Nah, tapi dia bilang, "Pak, ini jam 12 ya baru kita kasih kue." Siap. Bagaimana caranya jam 12 kau sudah tidur? Ya sudahlah, belum waktunya jam Kasih 12, jam 9 pun kita kasih juga. Akhirnya romantis. akhirnya dia masukkan ke kamar, bawa ini dengan lilin, nyalain musik. Siap. Selamat ulang tahun, akhirnya kita kasih surprise mama, kayak gitu aja. Seperti itulah. Paling kue, kadang juga kita yang lain lah, surprise-nya seperti Ini apa. dapur ya, eksklusif kayaknya nggak pernah ada ini yang Dapur sebenarnya ada di bawah. di bawah. Ini Dapur besi namanya. Tapi Tapi agak kotor ini habis eksklusif makan. sekali. Ya. Mungkin saya mau minta ini, Bang. Ya. Suara hati kita paling dalam. Ya. Lepas dari mungkin jabatan kita. Apa mau diucapkan ke ibu? Ibu. Ya, ibu itu meskipun jadi bupati, Siap. sibuk, dia kan kita tahu dia pasti mengurusin masyarakat dan pemerintahannya. Ya, saya rasa kesibukan di pemerintahan selama dia jadi bupati sangat sibuk lah saya rasa, menerima tamu entahkah di kantor atau di rumah. Tapi alhamdulillah dia juga tidak melupakan bahwa dia ibu dari anak-anak, ibu rumah tangga di sini. Jadi berjalan juga dari kerjaan yang ada di rumah sebagai ibu rumah tangga. Itu jalan normal seperti biasa, dan anak-anak juga selalu mendapatkan perhatian layaknya dari ibu ya. terutama pendidikan. Biasanya dari ibu itu yang selalu memberikan, oh ini loh pendidikan kita, kamu harus kuasain ini, berbagai bahasa harus coba ini, terus agama seperti harus mengaji. Iya. Dia kadang mengaji di sini. Ya, soal Iya, mengaji. Kadang juga kita datangkan guru untuk les tambahan, mengaji di rumah. Seperti itu, datangkan guru mengaji di rumah. Karena kalau dia mengaji itu semangat, kalau dia bertiga semangat bersaudara. Kadang kalau ada satu yang tidur, dia bangunin, ayo. Jadi dia kompak di dalam. Kalau intinya sangat bangga dengan ibu, dia tidak melupakan juga tanggung jawab di rumah. Tapi tetaplah suaminya adalah imam di rumah tangga, kepala rumah tangga, meskipun dia bupati ya. Iya begitu. Itu sosoknya dia sosok luar biasa sekali. sosok luar biasa sekali. Dia pekerja keras, dan meskipun dia perempuan ya dia selalu berpikir kalau di rumah juga kadang menerima telepon ataupun apa kan, menerima telepon apa segala, banyaklah permasalahan yang ada di ini, tapi dia tetap merespon semua masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan ini. Nah, untuk bukan pesan ya, untuk anak-anak apa yang pasti nonton nanti, mungkin 2 tahun akan datang akan melihat video kita, apa yang mau disampaikan untuk anak-anak kita? Ya, terus belajar, terus percaya diri, jangan pernah puas dengan apa yang sudah kita dapatkan. Orang tua bagaimana? Apa yang mau disampaikan ini? Saya rasa sosok yang paling berperan itu orang tua ya. Bisa duduk enggak kita? Iya. Ini bahas orang tua nih Bang, harus lebih serius sedikit. Pakai sepatu nih nggak apa-apa ya. Sepatu bersih. Jadi Orang tua bagaimana? kalau orang tua saya di Makassar, dia benar-benar sosok yang, terutama bapak ya, sama mama juga. Bapak lah yang selalu mendidik kita bagaimana menjadi orang yang sukses itu seperti apa, memberikan pelajaran kehidupan seperti harus belajar. Nanti kamu kalau ke depannya kamu yang akan rasakan sendiri kalau ketika kamu dewasa. Jadi kadang kita anak-anak kan terlalu diiniin sama bapak saya, terutama itu tidak keras, dia memberikan arahan ataupun nasihat itu dengan sopan sekali. Orang tua saya itu, bapak saya itu. Itu terlihat, mohon maaf, dari karakter kita yang kita bawa. Iya. Kayaknya memang ada didikan seperti itu. Iya, kalau saya panggil bapak itu kan Eta. Ya, cara mendidik ini memang secara pelan, sabar, sangat sabar sekali atas saya itu. Kalaupun kita ngamuk ataupun apa, dia tetap tenang. Dan alhamdulillah betul-betul saya rasa itu ketika dewasa. Itu penting. Betul, apa yang disampaikan dengan tidak seperti kerasnya
tua marah-marah gimana seperti itu, tapi dia dengan sabar mendidik kita. Saya rasakan, oh iya ya, apa yang dia bilang kemarin ini harus agama, harus belajar, harus bersosialisasi dengan baik, jaga sopan santun, jaga etika. Dan saya rasakan seperti sekarang ini. Dan alhamdulillah saat ini saya juga ada di Kalimantan. Saya membawa arahan-arahan itu yang dari kecil saya dididik sampai sekarang, sopan santun, menghargai yang lebih tua. Nah, berbeda dengan mama. Kalau mama lain juga cara karakter berdiri. ini ya. Karakter itu memang agak keras ya. Keras, kadang dia memarahin kan, marah tapi marah karena sayang. Marahnya ibu lah. Marahnya ibu begitu. Nah, begitu. Marahnya karena sayang, mau melihat anaknya sukses menjadi yang terbaik. Tapi satu juga pesan dari mama, kalau saya bagi juga kan Ya. tamama. Tamama. Tamama itu selalu ada istiadat kita yang harus dijaga. Seperti kalau kita di Bugis kan, kalau meskipun dia lebih muda dari kita, tetapi di silsilah keluarga dia kayak om, kita harus panggil puang. Kadang kalau kita panggil namanya, contohlah seperti Andri, kita ditegur tuh. Pada biar lebih mudah. Dia lebih muda. Tapi- Contoh saya SMA, dia SMP. Ya. Panggil nama. Jangan panggil nama. Harus pakai Harus puang. puang. Puang Andri, Karena apa kabar kita? menghargai strata keluarga itu ya. Menghargai Menghargai seperti sekali budaya itu. Budaya itu. Jadi kita diajarkan kita adat istiadat kita. Jadi menghargai memang tidak boleh panggil tante, panggil om meskipun lebih muda, apalagi yang memang sudah tua. Ya, sudah. Bisa kita. Ketemu harus cium tangan. Harus cium tangan. Harus cium tangan. Oh, iya. Itu adat istiadat kita harus. Jadi Jadi dari ibu melekat sekali. dari ibu itu ini. Kadang kita ditegur terus tuh. Tapi kan saya sampaikan sama mama, maksud kan tidak tahu. Iya. Itu kan entah ke tante kah, sepupu Iya, kah, nggak tahu. saya nggak tahu. Iya, makanya saya kasih tahu. Jangan diulang lagi ya, bilang. Etika Iya. dan budaya itu dapat Etika dari ibu ya. Itu dari ibu, dari ibu. Semua dari keluarganya bapak. Bapak juga Karena bapak kan orang Bone kan, asli Bone. Diajarkan juga kita, itu jangan panggil ini ya, itu uangmu itu. Nah, di keluarganya apalagi lebih ya, ya. ketat lagi, dia lebih keras lagi ya. Karena dia ada pare-pare, sopeng, baru dan sidra. Kalau dari mama itu ada turunan itu. Ini. Saya yakin nanti orang tua akan melihat apa yang mau diucapkan itu. Ya. Orang tua kita, doanya apalah untuk orang tua kita terutama. Ya itu kita pasti harus selalu berkomunikasi dengan orang tua. Kita juga harus berterima kasih kepada orang tua dan selalu meminta doa, karena doa orang tua lah itu yang paling dijabah oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah dan percaya bahwa doa orang tua itu sangat makbul untuk apapun kegiatan kita. Jadi saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya, semoga dia sehat selalu, karena orang tua saya ini kata saya itu sudah umur 76, selisih 10 tahun kayaknya dari mama, dan banyak pelajaran saya yang dapat. Doa, dia selalu doa. Saya selalu doakan kau nak, kau juga baik-baik. Itu yang paling penting, meskipun kita jauh, saya jauh dari orang tua, tetap saya meminta doakan saya karena doa lah ya. Doa orang tua harapan kita untuk perjalanan hidup kita. Di samping kita ya harus patuhi semua ajaran agama kita, sholat 5 waktu, seluruhnya itu kan saya berterima kasih kepada orang tua saya, dengan didikan seperti ini saya bisa seperti ini saat ini, bisa belajar bagaimana hidup yang sabar. Sampai sekarang masih dia udah orang tua. bukan dikontrol, masih ditanya terus kabar masih Ditanya, nggak? bahkan kan Sering itu telepon ada terus. grup keluarga. Oh iya. Ada grup keluarga. Sekarang kan enaknya ada Iya. WA. Ada WA.
tiap hari di harus situ. sampaikan perkembangan. Iya, perkembangan bagaimana, apa kabar. Iya. Dan biasanya kan rutin setiap tahun tuh Lebaran pertama biasanya saya di sini. Lebaran pertama dengan mertua, dengan Ibu Laura, silaturahmi kan. Mohon maaf lahir batin, dengan keluarga-keluarga, open house. Lebaran kedua biasanya saya pasti ke Makassar. Itu Ya, yang itu diciptakan ya? tiap tahun selama Ibu Diciptakan. Bupati. Selama Bupati kadang saya bawa anak-anak juga untuk silaturahmi karena kan orang tua masih Iya. ada kan di Makassar, jadi pasti Lebaran kedua pulang. Tapi semenjak Covid kemarin, Ya, mulai dari COVID ini ya. mulai Covid Jadwalnya berubah. berubah. Tapi kan ada WA. Ada WA video call. Video call. Halo, Iya. selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Ketika sudah sholat, pasti kita langsung video call. Ya, betul. Ya kalau sholat ya, Idul Fitri anak-anak kan ikut tuh. Iya. Saya sama ibu juga di Iya. mobil. Jadi setelah sholat Ya. saya langsung buka video call. Lihat ke cucu-cucunya, ini cucunya pasti dia bilang, oh kangen kita kapan ke Makassar, kapan ke Makassar ya. Nanti kalau ada libur lagi seperti itu. Ini terakhir Bang kita. Eksklusif nih karena di rumahnya beliau. Ah. Abang ini kan saya yakin terbentuk atas sebuah didikan ini. Iya. Saya rasanya kalau bersahabat sekali nih, auranya bagus sekali nih, Abang ini. Alhamdulillah. Artinya apa yang mau Abang sampaikan? Apalagi sekarang kan tantangan anak muda ini banyak sekali di luar sana. Ya. Untuk menjadi, saya rasa untuk menjadi sosok seperti kita sulit lah. Apa yang mau disampaikan ke anak-anak muda itu tetap tegak, lurus Iya. lah begitu bahasanya. Silakan. Ya, harapan kita untuk pemuda Siap. dan pemudi yang ada di khususnya Nunukan ya, jangan pernah berhenti untuk belajar dan jangan pernah berhenti kalau umpamanya aktif di SMA itu berorganisasi, karena kalau di SMA itu kan pasti ada OSIS, Ada OSIS. ada ekstrakurikuler yang lain. Ketika itu menuju ke pendidikan yang lebih tinggi lagi yaitu kuliah. Kuliah juga di situ ada lagi organisasi, entah kamu masuk organisasi apa, organisasi BEM yang ada di kampus ataupun yang di luar kampus seperti apa namanya HMI segala macam. HMI, Itu contoh ya. PMI. Nah ini berinteraksi kita, ini ada pengalaman yang akan kita dapat. Nah, di samping pendidikan akademis, kita mendapatkan pendidikan di lapangan juga kita bisa dapat. Jadi ketika dikombinasi antara pendidikan teori ataupun pelajaran-pelajaran didapat di sekolah ataupun di kampus dan pengalaman di lapangan dikombin seperti itu, insya Allah kita bisa mendapatkan suatu pelajaran yang baik. Itu kalau di dunia pendidikan ketika lulus, nah ini yang kita ketika menuju itu pasti kita seperti mencari kerja. Nah, ini harus kita gali potensi kita, apa yang menjadi basic kita, ya kita bisa daftar di mana saja seperti itu ya. Di masa kuliah itulah yang harus kita Iya, justru masa kuliah membuat masa emas karakter. ya. Itu yang menentukan langkah kita ya. Mau jadi karakter, apa? membangun karakter. Kembang karakter di kuliah itu. Kuliah itu jangan malas-malasan. Siap. Bahkan sampai ada yang DO apa semua, ini jangan berlama-lama di situ. Siap. Kadang kan sakit enaknya kuliah, nantilah Akhirnya lulus, oh jangan. DO ya. Akhirnya DO drama, dan usahakan kita di pendidikan itu belajar bahasa, belajar apa yang bisa kita kembangkan diri kita. Harus punya ciri berbeda, Iya. tidak boleh seperti pada umumnya. Karakter penting. Betul, les kah? Les, ya. Les apakah pelajaran, menambah ilmu kita. Skill-skill yang lain harus dikembangkan. Menambah skill kita yang Skill harus yang kita menentukan kembangkan. Karena itu kepada menuju nanti ke Siap. kerjaan kita, dan harus aktif juga di dalam pembangunan. Nah ini pentingnya nih. Ini kan kita di sini universitas ada Poltek. Ya. Nah, Stip ada juga STIP, ada juga stip, kan. ya. Ada juga madrasah, Madrasah. ada pesantren. Nah, kritik-kritik itu
bisa kita ini kan untuk pembangunan daerah. Kritik yang membangun. Kritik yang membangun. Itu yang baik. Artinya ada kritik, ada solusi. Kritik dan harus ada solusi karena pemerintah juga membutuhkan itu masukan untuk pembangunan atau yang lainnya ya. Betul sekali. Jadi anak muda, pemuda-pemudi kita harus turut serta untuk pembangunan daerah. Berpartisipasi ya. Berpartisipasi mengawal pemerintah kita menuju masyarakat kita yang lebih sejahtera lagi. Kalau bukan kita siapa lagi? Dan nanti kedepannya siapa tahu dia estafet itu akan menjadi generasi berikutnya, siap. entahkah dia masuk ke politik atau bisa dunia menjadi usaha perwakilan masyarakat, menjadi anggota dewan, atau bahkan bisa jadi bupati, gubernur. Kenapa tidak? Kenapa tidak kan? Berarti mempersiapkan diri dari sekarang. Mempersiapkan diri dari sekarang. Ya. Seperti itu. Ya, itu tadi bincang-bincang kita mungkin pasti lebih banyak ini yang kita bisa cerita, tapi hanya itu yang bisa kita ungkap saat ini. Bisa enggak terakhir Bang, bisa main gitar enggak? Bisa enggak nyanyi? Aduh, Nggak saya bisa ya? gitar Ini tidak bisa, pajangan aja atau gimana? pajangan aja kayaknya. Cuman saya bisa main gitar dasar-dasar ya. Cuman kalau style gitar susah. Coba sedikit. Saya nggak eksklusif tahu. ini Pak Abe main gitar. Saya nggak tahu apakah ini Jangan-jangan sudah betul. itu loh Nah, jatuh cinta gara-gara main gitar nih. nggak bisa ininya apa Not-notnya itu. not Ya. ininya Chordnya supaya style. Oh, stylenya. Kalau ada yang bisa style, saya bisa main C, G, D, kuncinya tahu dan biasa menyanyi juga. Tapi kalau style gitarnya susah. Ini anak-anak kayaknya ada yang putar-putar ini. Di kesempatan berbeda. Ya. Jadi kita dengarkan beliau Ya. mungkin nyanyi. Saya hobi nyanyi. Hobi nyanyi ya. Ya, bisa Ibu juga nyanyi. saya dengar hobi. Iya. Bukan hobi artinya bisa. Bisa. Karena kalau di sekolah dulu kan ada teman-teman band. Ya. Abang anak band. Ada biasa ikut-ikut aja. Ikut-ikut. Sama teman-teman enak kan. Saya sukanya live musik kan, akustikan. Untuk refresh diri lah, senang dengan musik itu. Supaya bisa lebih santai. Nah, saya bisa sedikit-sedikit lah nyanyi. Ya tidak fals amat lah kalau menyanyi. Nanti kita coba ya. Lagu Kalau apa bisa kita favoritnya, duet. lagu apa? Saya suka itu Noah U. Lagu pop lah. Nanti Ya. pada waktunya ya. Nanti kita nyanyi sama-sama ya. Saya nggak tahu nyanyi. Bang. Waduh. Terima kasih banyak Siap, sekali lagi Pak Andi Muhammad Akbar. Andi Pak Muhammad Akbar. Pak Abe. Biasa dipanggil Abe. Kenapa itu? Apa itu maksudnya? Bang? Itu nama kecil saya waktu masih di sekolah. Mungkin bapak saya panggil, Abe. Akhirnya Melekat sama melekat nama kecil. Nama kecil. Nah, padahal nama saya Andi Muhammad Akbar. Muhammad Akbar. Iya. Siap. Luar biasa. Lebih ya. panjang lagi sebenarnya. Apa itu? Andi Muhammad Akbar Matawang Juwarza. SEMM. MM. Luar biasa. Kalau ujian nasional lingkarinnya Ijazahnya apa? Itu nama itu. Iya. Nama orang tua. Andi M Akbar M Juwarza. M Juarsa. M-nya itu disingkat Matawang sebenarnya. Anaknya Pak Akbar gimana namanya? Lebih panjang lagi. Oh itu Karena masuk semua. Saya singkatin Pas dia. singkat semua. Ada yang pertama itu agak panjang, Andi Kaulika Baby Azara Akbar. Oh, masuk Nah, semua riwayat. pas bilang, oh kasihan juga kalau panjang-panjang ya. Anak Ya. kedua lah itu Andi Ahmad Al Musa Akbar. Anak Akbar. Ah itu aja pasti ada nama bapaknya kan. Oke. Supaya diingat bahwa Siap. bapaknya itu namanya Akbar. Penting itu, Pak. Iya. Penting sekali. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah diterima juga lihat-lihat Iya. rumahnya Pak Andi Akbar ini. Bisa kita makan menginspirasi. bersama ya. Ya, di kesempatan berbeda. Siap. Datang lagi ya nanti ya. Insya Allah, karena itu tadi ternyata abang ini humble sekali, luar biasa. Ya. Mungkin kita belum mengenal beliau secara dekat saja. Oke. Karena itu bang, anak muda penting, pemimpin itu saat beliau bisa masuk ke dunia manapun, menempatkan diri. Iya. Anak muda masuk, dan kayaknya karakter itu ada sama kita. Oh iya. Anak muda Siap. tapi jangan lupa orang tua. Siap. Harus minta petuah dari orang tua yang baik kita ambil seperti itu. Kalau kita ibarat ini jangan busung sama orang tua. Iya, iya. Nah, begitu. Jadi kita anak muda ya harus juga karakter sendiri seperti itu. Ya, kenapa ini penting kami tampilkan? Karena mungkin kami termasuk salah satu yang agak beruntung bisa mungkin seperti ini melihatkan. Siap, terima kasih. Kan tidak mungkin semua orang bisa hadir seperti kita. Setidaknya ini jadi perwakilan untuk Iya. orang melihat kita. Kami menempatkan diri sebagai jembatan lah bang untuk Iya. berkomunikasi. Jadi kebetulan juga abang yang mau tampil ke politik untuk bupati. Siap. Mungkin perbincangan kita ini mungkin salah satu referensi juga untuk yang lain Iya. bahwa wah inilah
beliau kan, karakternya beliau. Jadi saat kampanye Pak Andi Akbar yang mana? Oh inilah orangnya sudah. Ya terima kasih banyak Terima kasih. Bang, sekali lagi kami doakan apapun langkahnya ke depan bisa sukses. Amin, amin. Ya, apapun yang dicita-citakan, intinya sehat terus. Amin. Salam sama keluarga. Terima Salam kasih. sama Ibu Laura. Salam juga buat keluarga, sehat selalu, sukses selalu. Siap. Terima kasih banyak. Demikian perbincangan kami dengan Bapak Andi Muhammad Akbar SL. MM. MM.